Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal dalam sesi menjawab kemelencengan logika saudara kita dari Polemikus Muslim. Dan pada kesempatan kali ini tidak lepas dengan tema yang sebelumnya. Saya masih tertarik untuk membahas beberapa cuplikan kesesatan berpikir nalarnya Ustadz Menhaim Ali. Dan ya sebenarnya ini adalah sesi debat yang sudah lama sekali ya. Tetapi ada baiknya kita pelajari lagi sebagai agenda ilmu kita. Seperti yang Kristus katakan bahwa kita harus mencintai Allah kita dengan akal budi yang... Ya, tapi sebelum masuk dalam materi, mari kita dengarkan dulu video cuplikan pernyataan posisi Davar Elohim menurut Menhaim Ali. Merujuk pada Nabi Isa itu adalah kalam lafzi. Kalau dia adalah kalam lafzi, dia adalah firman yang diciptakan. Kalau firman sudah keluar, apakah firman yang tetap melekat pada diri Allah itu sudah tidak ada? Tetap ada. Sedangkan firman yang keluar itu adalah firman yang diciptakan. Ya, jadi sudah jelas ya teman-teman. Pernyataan Pak Menhaim Ali menyamakan posisi firman dalam pandangan Yudaisme dan Islam sendiri. Tapi saya belum menemukan literatur Yudaisme yang mana yang mengakui firman atau Davar Elohim pernah tok jadi ciptaan saja dan tak ada unsur ilahinya lagi. Dan minta maaf, setahu saya Yudaisme sendiri mengakui dalam Targum Yonatan yang mengomentari Sefer HaDevarim atau kitab ulangan, khususnya pada pasal 4 ayat 7. Mungkin saudara bisa baca ini pada aplikasi Sefaria berdasarkan literatur yang digunakan Yudaisme. Di sini jelas sekali kalimat yang diambil dari kitab ulangan dengan menyebutkan, "For what people so great, to whom the Lord is so nigh, in the name of the word of the Lord." Yang artinya adalah kepada siapakah orang yang begitu besar dan kepada siapakah Tuhan begitu dekat dalam nama firman-Nya Tuhan atau kepada firman-Nya. Jadi menariknya dalam teks ini ada penambahan kata firman-Nya Tuhan ya. Seolah-olah firman-Nya Tuhan itu diidentikan dengan Tuhan itu sendiri, kepada Hashem itu sendiri. Dan saya rasa inilah yang melatar belakangi Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan adalah Tuhan. Jadi ini juga membantah dalil di mana saudara muslim yang mengkaitkan tentang logos platonisme itu tercampur dalam pemikiran Injil Yohanes. Itu sangat jauh sekali. Tapi ini kita tidak bahas pada video kali ini. Yang kita fokuskan pada Targum ini adalah apa yang dinyatakan oleh Pak Menhaim Ali ya. Tambahan di sini lagi dikatakan, "But the custom of other nation is to carry their gods upon their shoulder," and bla 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 bla. Ini nanti bisa dibaca selanjutnya. Dan ini yang sangat menarik sekali. Sebagai umat Kristen sangat meneguhkan dalam pemahaman Injil Yohanes. Di sini dikatakan bahwa, "But the word of the Lord sitteth upon his throne, high and lifted up, and heard our prayer what time we pray before him and make our petition." Nah, ini yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa tetapi firman-Nya Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan mendengar doa kita kapan kita berdoa di hadapannya dan memuat permohonan kita atau petisi kita di sini. Dan kemungkinan bagi saya inilah yang melatar belakangi Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 14. Begitu juga dalam Matius 18 ayat 20. Dan saya rasa ini sangat menarik sekali. Karena dalam teks itu berbunyi, "But the custom of the other nation is to carry their gods upon their shoulder."
seolah-olah mengkomparasikan pemahaman orang-orang kafir dahulu, di mana mereka membawa ilah-ilah mereka, dewa-dewa mereka dalam rupa patung diangkat di atas bahu mereka, seolah-olah dewa mereka itu dekat pada diri mereka. Dan mereka mengkomparasikan, maksudnya orang Yudaisme, dengan targum ini menyatakan bahwa Hashem itu lebih dekat. Dengan cara apa kedekatan dia dengan umatnya? Yang melalui sang firman, atau the word of the God, atau yang disebut dengan Davar Elohim, atau membranya Allah itu sendiri, membra Allah. Tapi sekarang kita lanjut kepada pertanyaan kita untuk Pak Menahem Ali. Apakah dengan pernyataan Bapak ketika firman yang keluar dari diri Hashem itu sudah menjadi ciptaan, menjadi ciptaan, berarti Bapak mau mengatakan kalam yang keluar dari Allah itu sekalipun disebut dengan lafadzi, dalam diri Allah itu sendiri, dalam diri Allah itu sendiri sudah bermakna dia sebagai ciptaan dan bukan lagi Tuhan. Lalu pada waktu itu nenek moyang orang Israel menyembah kepada sang firman seperti yang dikatakan Targum tadi, yang artinya awalnya itu Tuhan lalu menjadi manusia dan bukan lagi Tuhan gitu. Jadi ini sangat kontradiksi dengan pemahaman Targum sendiri ya. Kalau memang firman itu keluar dari diri Hashem sudah menjadi ciptaan. Dan minta maaf Pak, Islam mana yang mengatakan bahwa ketika firman, ini kita belum membahas kalam lafadzi ya, tapi kita membahas tentang kalam nafzi yang dalam diri Allah itu, yang Bapak katakan setelah keluar dari diri Hashem itu menjadi ciptaan dan menjadi ciptaan yang tidak bisa dimaknakan sebagai pengertian ilahi. Apakah Bapak juga mau mengatakan kita semua ini juga kalamnya Allah? Seperti dulu Bapak mengklaim bahwa Yahya itu adalah kalamnya Allah atau kalimatnya Allah berdasarkan Al-Imran ayat 39. Dan itu sudah saya bantah Pak. Silakan tonton video saya. Tapi tentang masalah dikatakan bahwa kita semua termasuk bagian kalamullah, saya dapat membantah itu dengan pernyataan dari bukunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Sebentar saya akan tunjukkan ini. Dan saya rasa selain pernyataan yang saya kemukakan di atas, sudah banyak saudara muslim menganggap kita semua itu sama seperti Yesus disebut kalimatullah dalam pengertian kun, tapi kita digelari kalimatullah. Seolah-olah gunung, langit sebagainya disebut kalimatullah atau firman-Nya Allah. Memang kalimatullah dengan kalamullah dalam pemahaman Islam itu dibedakan, tapi itu pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau kita pelajari dalam Al-Quran sendiri, seperti yang dikatakan Jam Ibnu Syafwan, kaum Mu'tazilah ketika waktu itu musuhnya Ibnu Hambal, mengakui bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalimatullah. Dalam surah apa? Dalam surah Al-An'am 114 sampai dan 115. Apakah dia juga ciptaan? Tidak dalam pemahaman Ibnu Hambal. Dia adalah bukan ciptaan. Tapi sebelumnya coba kita tunjukkan dulu pernyataan yang saya kemukakan berdasarkan tanggapan komentar-komentar dari Muslim yang mengatakan bahwa kita semua adalah firman-Nya Allah seperti Yesus. Nah, di sini Anda bisa lihat ada kawan kita yang ini saya ambil dari Facebook ya, tapi udah saya blurkan namanya. Di sini dikatakan bahwa sadarlah bahwa firman yang menjadi manusia baru terjadi ketika Maria mengandung, dan jauh sebelumnya firman Tuhan juga itu telah menjadi segala sesuatu seperti matahari, bulan, terang dan lain-lain. Jadi pernyataannya bahwa kita semua adalah firman-Nya Allah, kalimatnya Tullah atau kalamullah. Karena apa yang dikemukakan oleh Menahem Ali sebelumnya, dia mengatakan bahwa kalimatullah dan kalamullah itu sama. Makanya Nabi Isa disebut kalamullah, Yahya pun disebut sebagai kalamullah, walaupun itu sudah saya bantah kemarin. Di sini dikatakan bahwa kita semua alam semesta adalah firman-Nya Allah. Apakah ini benar? Sekarang kita baca dalam kitab Al-Ibanah karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab terakhir beliau sebelum dia wafat. Ya, ini diterbitkan oleh At-Tibyan pada bulan Februari tahun 2019. Jadi jelas ya, ini adalah terbitan saudara muslim. Ya mungkin sih banyak saudara muslim yang mengatakan ini dari kaum Salafi, tetapi sebenarnya mereka juga percaya dari Asy'ariyah bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tetap memelihara kitab pernah menulis kitab Al-Ibanah sekalipun dituduh sudah dipalsukan. Sekalipun pemalsuan kitab itu nanti akan saya bahas ya. Oke, lanjut kepada teks. Di sini di halaman 93 dikatakan zohirnya, dia mengatakan kepadanya, dan tidak mungkin ucapan Allah kepada segala sesuatu yang ada itu, maksudnya adalah ciptaan ya. Di sini saya tafsirkan terus sebagai segala ciptaan, juga disebut sesuatu atau makhluk. Karena hal ini diwajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah. Artinya kita semua ini adalah ucapan Allah, dibantah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa saja yang berkata seperti ini, maka ia telah membuat kedustaan yang besar.
Sekali lagi, karena hal ini mewajibkan segala sesuatu itu juga disebut ucapan Allah, siapa saja yang berkata seperti ini, maka ia telah membuat kedustaan yang besar. Jadi kalau kita disebut kalamullah, Nabi Yahya disebut kalamullah, semua alam semesta ini disebut kalamullah, memiliki konsekuensi dikatakan sebagai pendusta oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Karena apa? Sebab konsekuensinya segala sesuatu yang ada di alam ini, baik manusia, tepat kan? Yahya ataupun saya juga adalah manusia. Kuda dan keledai maupun juga lain-lainnya disebut kalamullah. Dalam pernyataan ini terdapat kedustaan. Nah, sekarang saya tanya sama saudara muslim, masih nggak berani mengatakan diri kita adalah kalamullah ataupun kalimatullah? Lanjut, jika hal itu mustahil, jelaslah bahwa ucapan ke Allah kepada segala sesuatu yang ada tidak termasuk sesuatu yang ada itu. Berarti kalamullah itu bukanlah kita semua. Tidak ada yang disebut dengan kalamullah dalam diri kita semua. Karena Imam Abdul Hasan al-Asy'ari pada waktu itu mengkontekskan kalamullah sebagai Al-Quran yang disebut kalam nafsi sekaligus kalam lafaznya Allah. Dan perlu kita tegaskan sekali lagi, kalau seandainya kita pun disebut sebagai kalamullah atau kalam nafsinya Allah, kalamnya itu ada itu kodim nggak dengan Allah? Kalau dia kodim, berarti sudah menjadi makhluk. Kita bagian dalam diri Allah yang telah bukan lagi dari Allah. Apa bedanya dengan pemahaman panteistik, di mana pemahaman bahwa kita adalah pancaran teos, atau seperti pemahaman Hinduistik yang mengatakan bahwa di mana kita semua itu adalah pancarannya Sang Hyang, lalu nanti kita akan mengambil moksanya Sang Hyang, sudah menyatu dengan diri Tuhan. Sedangkan pemahaman Semitik ini tidak sejalan gitu loh. Bahkan ini ditolak oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Apakah pemahaman Islam sekarang ini akan jatuh ke pemahaman panteistik seperti pemahaman Siti Jenar? Padahal Siti Jenar sendiri pun juga ditentang dalam pemikiran Islam. Dan kembali kepada pertanyaan kita tadi. Nah, di mana tuh literaturnya Pak Menahem Ali yang mengatakan firmannya Hasyim yang keluar dari diri Hasyim itu sudah menjadi ciptaan, sama seperti pemikiran Islam sekarang. Sedangkan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari menolak pemahaman itu. Karena yang kalamullah itu digelari hanya kepada Al-Qur'anul Karim yang kodim dalam diri Allah. Sekomparasi dengan pemikiran Kristen, firman yang adalah Yesus itu tetaplah Yesus dan dia adalah tetap ilahi sekaligus juga manusiawi. Dan mungkin saudara muslim dari kaum Asy'ariyah akan mengatakan kitab Al-Ibanah memang pernah ditulis oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari tetapi sudah dipalsukan oleh kaum Wahabi. Jadi belum tentu kitab Al-Ibanah itu 100% diakui, walaupun setengah persennya masih ada pernyataan ternuklir oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah jika memang itu dipalsukan, siapakah murid Imam Abdul Hasan al-Asy'ari yang mengatakan kitab itu sudah dipalsukan? Setidaknya yang dekat zamannya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari ketika dia sudah wafat. Lalu kalau dikatakan hanya perbedaan teks, itu nanti akan saya bantah juga. Tapi sebelum kita membahas pemalsuan kitab Al-Ibanah, coba kita dulu pernyataan dari Ustadz Firanda Qadrija dari kawan kita yang Salafi menanggapi tentang kitab Al-Ibanah itu tetap asli. Itu hanya sekedar penukliran perbedaan istilah dalam mushaf, itu adalah hal yang biasa saja. Sebelumnya mari kita saksikan dulu apakah yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Qadrija. Benarkah kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari telah dipalsukan oleh orang yang di Saudi? Tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Al-Ibanah menyimpang, mereka tidak menemukan dalil kecuali mereka mengatakan ada dua perselisihan antara dua nuskhah. Kami sudah ngecek manuskripnya, ternyata ada perbedaan lafal. Ini berarti ada perubahan. Apa lafal yang berbeda? Dalam satu nuskhah dikatakan Allah memiliki dua mata. Dalam satu nuskhah dikatakan al-ain sifatul ain. Yang jelas sama-sama menetapkan dua, Allah memiliki mata. Apakah dua atau jenis, ini masalah bahasa Arab. Kalau kita mengatakan manusia, bukan berarti harus tunggal, paham? Seperti sungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan berarti satu manusia, bisa jadi seluruh manusia. Jadi namanya lafzul jins. Mufrad itu menunjukkan jenis manusia. Tatkala Abu Hasan dalam satu nuskhah mengatakan Allah memiliki mata, maksudnya Allah memiliki jenis mata tanpa membahas jumlahnya, satu atau dua, paham? Ini perbedaan dalam manuskrip yang tidak punya pengaruh. Tetap saja Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan Allah punya mata. Ya, jadi jelas ya. Sebenarnya kalau hanya sekedar perbedaan teks,
Itu pun juga pernah saya alami ketika berdialog dengan saudara muslim. Pernah mereka menunjukkan buku teologi pedoman akidah Asy'ariyah, di mana mereka menolak kitab Al-Ibanah karena katanya naskahnya itu ada versi yang menggunakan kata muthanah, yang satunya menggunakan kata mufarad. Seolah-olah dua naskah ini bertentangan. Padahal kalau dikatakan bertentangan hanya gara-gara perbedaan teks, kita juga dapat melakukan hal yang sama kepada kitab yang disebut dengan pada kitab Al-Quran sendiri. Contohnya ya, penemuan tentang pelafalan perbedaan antara sahabat Nabi itu masih disusun oleh Abu Daud, sang periwayat hadis. Di mana Abu Daud sendiri masih menyimpan kitab-kitab yang di mana waktu itu ada pelafalan perbedaan, dan perbedaan Al-Quran ya, yang seperti kita ketahui pada waktu itu Rasman Utsmani waktu itu pernah membakar Quran-Quran yang berbeda dengan hafalan beliau. Dan pada waktu itu Abu Daud, periwayat hadis setelah era belakangan, masih menyimpan versi hafalan dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Contohnya ya, perbedaan yang sangat terkenal sekali itu ketika Al-Masahif dari periwayatan dari Ibnu Mas'ud menulis surah Maryam ayat 19, dikatakan di situ inna dina indalahi hanifiyah, sedangkan Al-Quran sekarang itu menggunakan versinya Rasman Utsmani yang berbunyi inna dina indalahi Islam. Jadi kalau seandainya kita katakan apakah ini pemalsuan oleh Rasman Utsmani, ya enggak kan? Pasti saudara muslim akan memiliki alasan tertentu menjawab ini. Ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mas'ud ya. Ini hampir sama dengan kata Ibnu Mas'ud. Ustadz Mas'ud yang pernah berdebat dengan Pak Gracia Pelo pun mengakui itu. Tetapi dikatakan bukan berarti ada pertentangan, hanya sekedar makna yang sinonim. Walaupun juga masih rancu juga penjelasan dari beliau, karena kata Hanif sendiri juga itu adalah suatu kelompok agama monoteisme sebelum Islam lahir, dan itu diakui dalam sejarah dunia Islam maupun juga sirahnya Islam. Mungkin sih saya rasa kita perlu mengkaji ini dengan penuh kejujuran lah ya. Kalau ingin mengatakan bahwa itu palsu hanya karena perbedaan naskah, Al-Quran juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi saya nggak mau membahas itu, saya tidak ingin mencampuri lebih dalam lagi. Saya hanya masih kepada topik pertama, di mana pernyataan Pak Menahem Ali yang menyangkal bahwa firman itu qadim walaupun dia telah keluar dari diri Allah. Kita semua bukanlah firman Allah yang keluar dari diri Allah, tapi kita dijadikan dari Allah melalui firman-Nya. Karena dia sendiri mengakui ada 3 kategori dalam bahasa Ibrani, yaitu bara, asya, dan juga yelado. Kata bara dari tidak ada menjadi ada, dan itu sesuai dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et has samayim et haaretz, menggunakan kata bara bukan dan asya. Ya, sekarang kita kembali menyaksikan pernyataan Ustadz Menahem Ali. Tidak bisa, karena semua apakah Mu'tazilah, apakah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat bahwa Quran tidak sebanding dengan Isa. Kalau disandingkan dengan Isa, berarti ya ada Ahlus Sunnah. Ya, jadi kawan-kawan sudah mendapatkan poin yang disampaikan oleh Pak Menahem Ali ya di sini. Tadi dia mengatakan bahwa baik itu Ahlul Sunnah, Mu'tazilah, dan siapapun aliran Islam sepakat Al-Quranul Karim itu tidak sama dengan Nabi Isa. Nah, ini yang menjadi kerancuan dalam pemikirannya Pak Menahem Ali. Ya, yang saya rasa mungkin waktu itu karena apa ya, dikatakan playing victim bisa juga, atau mungkin juga dia kurang tahu. Karena setahu saya, Jam Ibnu Syafwan, seorang kaum Mu'tazilah, mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim kalamullah, itu setara dengan Nabi Isa yang artinya makhluk. Memang saya tidak setuju dengan pemahaman Jam Ibnu Syafwan, baik itu kaum Islam manapun. Dan pernyataan dari Jam Ibnu Syafwan sendiri pun saya tidak percaya. Tetapi kenapa Pak Menahem Ali di sini tidak jujur, di mana waktu itu kaum Mu'tazilah menyetarakan Al-Quranul Karim yang kalamullah, yang qadim bidari ta'ala itu setara dengan Nabi Isa yang mengutip surah Maryam 171. Ini saya akan tunjukkan foto bukunya. Ya, di sini adalah pernyataan Jam Ibnu Syafwan, seorang tokoh Mu'tazilah, menyatakan dalilnya bagi mereka yang mengimani kekalan Al-Quran. Saya temukan dalam kitabullah suatu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran itu ciptaan. Firman Allah, Al-Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatihi, dan Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan firmannya. Sekarang kalau Isa yang disebut firman Allah dikatakan ciptaan, tetapi mengapa Al-Quran bukan disebut ciptaan? Dan ini juga pernah dinyatakan dalam buku Pak Gracia Pelo,
Judulnya Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di Timur Tengah pada abad 7 sampai dan 14 Masehi. Di halaman 88, Pak Gracia Pelo pernah mengutip ini berdasarkan versinya Pak Bambang Nursena, percakapan Timotius Al-Awal, dan juga pernyataan dari Abdiyah Akbar Abdul Haq, sharing you fight with a Muslim. Lalu ini juga pernah dinyatakan oleh Teologi Al-Ghazali, pendekatan metodologi, dan kutipannya bisa dilihat di sini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Menahem Ali sekali lagi dia tidak jujur menyatakan Mu'tazilah tidak sepaham dengan pemahaman Sunni, tetapi mengatakan dia sepaham dengan Sunni, Al-Quran tidak setara dengan Nabi Isa? Mu'tazilah tidak bisa, karena semua apakah Mu'tazilah, apakah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah sepakat bahwa Quran tidak sebanding dengan Isa. Kalau disandingkan dengan Isa, berarti ya ada Ahlus Sunnah. Nah, kembali dengan Pak Menahem Ali, saya minta datanya di mana kaum Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu sepakat Nabi Isa tidak setara dengan Al-Quran. Ahlus Sunnah iya, tapi Mu'tazilah tidak. Jadi Bapak di sini seolah-olah memberikan informasi palsu terhadap kami. Dan sekarang lanjut, mungkin pemikiran Pak Menahem Ali sedikit terpengaruh pemikiran Ibnu Hambal yang dicampur adukan dengan kaum Mu'tazilah. Seolah-olah paham Mu'tazilah ini sepaham juga dengan pemikiran Ibnu Hambal. Ahmad bin Hambal atau Ibnu Hambal sendiri memang pernah mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu kalamullah dibedakan dengan Nabi Isa yang disebut kalimatullah. Nabi Isa disebut kalimatullah karena dia adalah efek kun yang artinya terjadi. Seolah-olah ada awal mulanya sehingga diberi gelar kalimatullah. Tapi kan pertanyaan kita, kenapa Nabi Adam tidak disebut kalimatullah? Jangan menggunakan versi dikatakan Yahya adalah kalimatullah ya. Karena itu kemarin sudah saya bantah, surah Al-Imran ayat 39 artinya Nabi Yahya mewartakan kalimatullah, menegakkan akan adanya Nabi Isa sebagai nubuatan yang akan datang. Dan itu tidak ada kaitan dengan Nabi Yahya. Tapi pertanyaan saya kembali, kenapa nabi-nabi lain tidak disebut sebagai kalimatullah seperti Nabi Isa? Kalau memang kita semua efek dari kun, bukan hanya Nabi Isa. Dan untuk menghadapi Ibnu Hambal, mungkin kawan-kawan lainnya bisa membaca surah Al-An'am 114 sampai dengan 115 di mana kata kalam atau kalimatullah itu juga diterapkan kepada Al-Qur'anul Karim yang kalian sebut sebagai kodim dengan Allah, dia tidak tercipta. Begitu juga dalam surah Al-Ra'af 158 menyebutkan yu'minu billahi wa kalimatihi, beriman kepada Allah dengan kalimahnya. Kalau seandainya kalimah dibedakan dengan kalam, di sini kata kalimah dengan kalam itu tidak dibedakan dalam surah Al-Ra'af dan juga surah Al-An'am. Ya, mungkin hanya sekian dulu ya penyampaian dari video saya kali ini. Sekalipun ini adalah debat lama antara Pak Menahem Ali dan juga Pak Gracia Pelo, kita harus belajar dari setiap perdebatan iman Kristen dan Islam untuk memacu kita mengerti bagaimana fondasi saudara Muslim menghadapi kita sehingga kita dapat menyusun kembali strategi mempelajari ilmu kita lebih dalam lagi. Ya, sekian dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kita semua.